Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mahasiswa-mahasiswi PAI semester 4D. Senang sekali saya bisa membuat video ini untuk kalian. Video ini saya buat dalam rangka memberikan review materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi saya yakin kalian sudah membacanya karena kalian sudah membuat komentar di Google Classroom bahwa kalian sudah membaca dan memahami materi yang saya sampaikan. Nah, di sini saya tidak akan menyampaikan kembali PowerPoint yang kemarin saya sampaikan karena kalian sudah membaca, tapi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan di Google Classroom yang kemarin saya baca, yang mudah-mudahan saya bisa jawab semuanya. Nanti terlihat dari waktunya ya. Kemarin saya menyampaikan terkait dengan pengantar awal kewirausahaan dari mulai tujuan mata kuliah yang seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, lalu juga aspek-aspek apa saja yang kita akan pelajari dalam kewirausahaan ini. Dan di sini ada yang bertanya, bagaimana memulai bisnis online yang sekarang sedang marak terjadi namun persaingan justru lebih kuat, dan tentunya bisnis online ini pun kita juga bersaing dengan negara asing yang dengan mudahnya membuka pasar di Indonesia juga. Nah, ini kemarin ada ya di sana ada materi mengenai bagaimana memulai bisnis, apa yang harus kita lakukan. Nah, tentu kita harus melihat pasar, membaca pasar gitu kan, kira-kira kita akan buka usaha apa gitu, dan terkait dengan persaingan yang ada. Nah, itu kita tidak bisa memungkiri dan kita tidak bisa menghindari itu. Dalam bisnis itu pasti ada yang namanya persaingan, tinggal bagaimana kita bisa memberikan produk-produk terbaik, karya-karya terbaik, bisnis-bisnis terbaik yang memang kita punya nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Persaingan itu akan selalu ada dimanapun, bukan cuma dalam bisnis ya, kita dalam satu komunitas atau apapun itu bukan suatu hal yang harus kita hindari, tapi harus kita hadapi. Dan bagaimana caranya kita bisa bertahan sebenarnya dalam persaingan tersebut dengan cara terus mengupgrade dan harus punya nilai lebih dari apa yang kita miliki saat itu. Gitu. Begitupun dengan misalnya negara asing yang banyak, yaitu tadi kita harus tetap optimis dan yakin dan terus mengupgrade kualitas misalnya produk kita, atau enggak inovasi-inovasi yang lain, kreasi-kreasi yang lain, sehingga apapun persaingan yang ada tentu itu kita bisa lewati semuanya gitu. Lalu berikutnya ada yang bertanya juga, Ibu ingin saya bertanya, lebih efektif mana antara membuka usaha di lingkungan sendiri atau di perantauan, yang mana justru orang-orang yang membuka usaha itu kadang lebih memilih membuka usahanya di luar daerah tempat tinggalnya, bukan di tanah kelahirannya sendiri. Dengan kata lain merantau, malah justru orang-orang pribumi susah untuk membuka usaha kalau di tempat sendiri. Bagaimana tanggapan Ibu? Nah, ini tanggapan saya berarti ya, sebenarnya lebih efektif atau enggak itu kalau case-nya kayak gini subjektif ya. Karena kalau saya lihat mungkin ya, analisis saya, orang-orang yang misalnya merantau membuka usaha di tempat lain selain tempat tinggalnya, ya mungkin dia melihat pasarnya itu, membaca pasarnya itu ada di tempat lain, bukan di tempatnya sendiri. Jadi ide-ide bisnis yang ada dalam dunia dia itu bisa diaktualisasikan, dipraktekkan itu di tempat lain karena memang pasarnya ada di situ. Sedangkan misalnya di tempat sendiri itu tidak akan berkembang, atau enggak mungkin ya konsumen juga tidak akan ada. Itu bisa jadi ya seperti itu. Atau mungkin karena alasan lain. Yang pasti saya rasa tujuan dari orang berbisnis itu kan tentu mencari keuntungan, ya kan. Jadi kita juga harus melihat ya, kalau misalnya di tempat kelahirannya itu kira-kira konsumennya juga tidak membutuhkan apa yang menjadikan apa yang menjadi ide bisnisnya dia, ya tentu dia tidak akan membuka usaha di situ karena laku apa enggak ya gitu. Kenapa dia lebih memilih tempat lain? Karena pasarnya sudah terlihat gitu. Jadi untuk efektif atau enggak, pertanyaannya, maka jawabannya adalah tergantung situasi dan kondisi, dan juga bisnis apa yang akan dia jalankan sesuai tidak dengan pasar yang ada gitu ya Alwi. Terus Ismi nih, Ibu tanyakan yang Ibu dari dalam materi yang Ibu bagikan tadi, ada insting usaha atau bisnis.
Di situ yang pertama adalah kemampuan membaca pasar. Yang dimaksud dengan kemampuan membaca pasar, nah ya tadi ya yang saya sampaikan, membaca pasar itu artinya tidak hanya buku yang kita baca, tapi kita harus pintar juga membaca keadaan, membaca situasi. Dalam hal inilah membaca pasar. Pasar itu artinya ada nggak kira-kira yang belinya gitu. Ketika kalau misalnya kalian mau jualan ini, kira-kira ada nggak ya konsumennya. Jadi jangan kita asal buat produk atau nggak asal mau jualan apa, tapi kita juga nggak tahu konsumennya ada yang beli atau enggak. Nah itu artinya harus ada insting itu. Kira-kira kita membaca pasarnya itu kayak gimana ya. Kayak misalnya contoh nih ya, sekarang saya lagi ada di kampus PPG, kampus UIN yang ketiga di Ciputat. Nah ketika saya mau mulai pengen usaha nih, usaha apa ya, ketika ini ada kampus ini, kalau otaknya otak bisnis atau jiwa entrepreneur, tentu dia udah berpikir sangat jauh. Oh iya, saya mau bikin kos-kosan. Oh iya, mahasiswa kan nanti akan banyak kuliah, mereka pasti fotokopi, saya akan buka fotokopi misalnya di depan jalan itu. Kantin juga belum ada di sini, saya akan buka kantin. Terus apa lagi kira-kira gitu, karena pasarnya udah ada nih, konsumennya udah pasti ada nih, tinggal jiwa-jiwa entrepreneur itu harus mengeksekusi nih, kira-kira dia mau usaha apa gitu Ismi ya. Ibu bertanya, terkadang kita memang merasa takut dalam memulai usaha sendiri, takut rugi, takut tidak laku, takut dikomplain pelanggan dan sebagainya. Bagaimana cara kita meyakinkan diri? Oke, ini hal yang wajar ya sebagai pemula gitu untuk berwirausaha. Makanya salah satu karakter wirausaha itu adalah berani mengambil resiko. Jadi memang harus berani. Kalau banyak ketakutan memulai tapi tidak mencoba, pengen sih tapi takut, nah berarti kan dia tidak berani mencoba. Jadi ya mau nggak mau itu harus dilawan rasa itu dan ya berani mencoba. Ya mudah-mudahan nanti setelah ikut perkuliahan entrepreneur ini kalian jadi berani untuk memulai usaha dan siap dengan konsekuensi apapun. Maunya kan untung, tapi kalau misalnya rugi ya kalian bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Yang pasti mindsetnya harus oke, saya usaha ini mau untung gitu, karena you are what you think katanya, ya kan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya meskipun kekhawatiran itu sangat beralasan, tapi harus berani. Cara meyakinkan dirinya adalah mengubah mindsetnya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan perkuliahan ini, atau kalian ikut pelatihan-pelatihan entrepreneur lainnya. Saya izin bertanya, salah satu faktor berwirausaha adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal. Bagaimana ya cara awal untuk memiliki? Nah ini juga penting ya, benar. Gimana mau usaha Bu kalau modalnya nggak ada? Ada dua cara sih ya, ada berbagai macam cara ya yang bisa kalian lakukan. Bisa misalnya kalian punya modal sendiri memang dari tabungan kalian, atau dengan cara kalian meminjam dari misalnya, kan sekarang banyak tuh ya UMKM yang memberikan modal untuk berwirausaha. Bahkan kemarin tuh ada dari pemerintah program mahasiswa yang mau berwirausaha dikasih tuh modalnya sama pemerintah masing-masing 10 juta minimal sampai berapa gitu. Yang pasti mahasiswanya itu bikin proposal bisnisnya tuh, sampai seperti itu gitu. Ada banyak cara sebenarnya. Jadi ya tentu, tapi kalau misalnya kalian minjem ke saya ke bank dan lain sebagainya, itu tentu harus diperhitungkan untung ruginya, balik modal dan lain sebagainya. Nah ini juga jadi pertimbangan khusus ya. Yang enak sih sebenarnya kalian punya tabungan sendiri. Jadi kalian daripada uangnya misalnya diam disimpan gitu tidak diapa-apain, ya lebih baik dibikin usaha. Tapi usahanya harus sudah terukur, jangan sampai nanti malah rugi gitu ya. Saya sudah membaca dan sudah membaca, tapi ada sedikit bagaimana mengubah pola pikir yang efektif agar budaya mencari kerja dihilangkan dan diganti dengan budaya menciptakan lapangan kerja. Nah ini tujuan dari perkuliahan kita sebenarnya, insya Allah ya. Jadi ya mengubah pola pikir itu kan tidak mudah. Mindset orang apalagi sudah tertanam di dalam dirinya itu bahwa aku mau jadi PNS, pokoknya dari dulu tuh mau jadi PNS gitu. Nah seiring berjalannya waktu bisa berubah dengan apa? Dengan pengetahuan yang dia dapatkan, dengan pengalaman, dengan pergaulan, dengan teman-teman kalian. Itu saya rasa pasti pola pikirnya berubah ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak open minded, tidak mudah menerima saran masukan dari orang, terus juga pokoknya tertutup aja gitu, nah itu agak susah. Nah makanya dengan ikut pelatihan misalnya, banyak teman, kita jadi bisa belajar, oh iya seperti ini, itu bisa merubah pola pikir. Jadi merubah pola pikir itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Harus ada usaha-usaha yang dilakukan gitu.
Lalu Bu, mana yang lebih baik, wirausaha yang dibangun sendiri atau berkelompok? Ini juga ada beberapa pertanyaan nih. Yang lebih baik, kalau menurut saya itu tergantung juga ya. Jadi dua-duanya baik, mau bikin usaha sendiri baik, mau berkelompok juga baik. Yang paling penting itu adalah sebenarnya usaha yang dilakukan itu long last, ya bisa bertahan lama gitu, dan itu bisa apa namanya dibuat nyaman aja gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti berkelompok tapi nggak bikin nyaman kan, ya nanti akan terjadi gesekan-gesekan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah tujuan dari berwirausaha itu adalah kalian nanti punya keuntungan dari usaha tersebut. Jadi nggak masalah mau sendiri atau berkelompok. Oke, yang lainnya ya sudah membaca dan memahami. Oke, terus Bu, berbicara wirausaha memang tidak lepas dari resiko. Pertanyaannya bagaimana mempersempit resiko usaha bagi kami yang notabene tidak punya modal sendiri. Nah, iya itu tadi ya. Jadi kalian harus hati-hati. Benar-benar nanti dipikirkan usaha apa yang akan dilakukan dan betul-betul di manage dengan baik. Dan kalau menurut saya saran saya sih usaha dari yang kecil-kecil aja dulu biar kalian nanti belajar dari situ untuk membuka usaha yang lebih besar gitu. Karena benar-benar harus dilihat dianalisis SWOT-nya gitu kan, kekuatan, kelemahan, ancaman dan tantangannya gitu. Itu untuk meminimal risiko. Jadi jangan terburu-buru, terus juga jangan pengen cepet-cepet dapat untungnya yang besar. Semua by proses gitu. Oke, terus bagi orang yang baru berusaha berapa hal? Apakah lebih baik mencari pekerjaan terlebih dahulu untuk menambah pengalaman, pengetahuan, serta modal untuk berwirausaha, atau langsung percayakan semua pada usaha yang akan kita rintis? Atau mungkin ada saran opsi lain yang lebih baik dari kedua? Oke, nah ini bagus juga tuh ya. Bu, nanti kalau misalnya mau buat usaha itu apakah saya langsung misalnya usaha atau mau kerja dulu, boleh nggak Bu di orang lain? Itu boleh. Jadi itu pilihan ya, pilihan hidup, tapi nanti kalian akan, ketika kalian sudah lulus, tentu kalian akan dihadapkan berbagai macam pilihan. Nah nanti bisa saja sebenarnya ketika udah lulus langsung bikin usaha, tapi ya mungkin pengalaman kan belum ada ya dan lain sebagainya. Bisa juga misalnya kalian kerja dulu baru memulai usaha. Kalau saran saya sih jika memungkinkan adalah learning by doing gitu. Jadi kalian sambil belajar tapi juga sambil melakukan, mempraktekannya gitu. Bisa dengan bekerja dulu tapi jangan lama-lama misalnya, tapi sambil diaplikasikan kalian mempraktekkan menjadi seorang wirausaha. Jangan sampai keasikan gitu. Oke, terus ini sama juga, lebih efektif mana antara mengelola sendiri atau dikelola? Tadi dijawab ya. Bagaimana cara mengetahui barang atau sesuatu yang dibutuhkan konsumen sehingga nantinya akan diminati? Ya tadi ya, membaca pasar itu penting sehingga kalian nanti tidak asal membuat barang atau misalnya membuat produk yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, apakah saya memperkenalkan bagaimana langkah-langkah saya untuk memulai usaha saya, memperkenalkan usaha saya agar dikenal dan diminati masyarakat? Apakah dengan cara kita menyuruh para artis selebgram, endorse ya? Boleh juga, banyak lah ya, banyak cara nanti. Makanya kalian nanti sebenarnya kalau kewirausahaannya lebih banyak lagi SKS-nya, kita bisa belajar tentang lebih detail lagi dalam aspek marketingnya, misalnya kan sekarang lagi ramai tuh S3 marketing katanya tuh. Jadi apa yang ditunjukkan bikin orang tuh penasaran. Ya, tapi untuk yang awal-awal kalian mungkin bisa manfaatkan sosial media yang ada. Jadi kita juga harus mempertimbangkan budget. Kayak tadi, apakah harus pakai artis-artis selebgram? Ya silahkan saja, tapi kira-kira budgetnya sesuai tidak gitu dengan usaha yang kalian miliki. Kecuali kalau misalnya memang sudah besar usahanya, kalian bisa membayar lebih banyak, keuntungan juga lebih banyak tentunya. Ya, itu bisa dilakukan. Saya ingin membuat satu bisnis, keluarga saya juga mendukung, namun saya tidak tahu mulai dari mana. Oke, tadi kan ya, nanti bisa dimulai. Ada tips seperti apa dalam berbisnis bagi pemula, Bu? Coba dilihat lagi di PowerPoint-nya, ada sebenarnya tadi di sana, membaca pasar, kemampuan apa dan lain sebagainya. Oke, menurut saya berawal dari menganggap tidak memiliki basic dalam berwirausaha, maka bagaimana solusi yang paling baik untuk meminimalisir atau mengubah keyakinan anggapan terhadap diri yang seperti demikian? Kayak gimana tuh?
kendala-kendala yang telah disebutkan dalam PPT itu rasa tidak akan memiliki masa depan yang pasti, kemudian bingung ketika ingin memulai, sampai munculnya ketakutan dalam diri akan rugi. Nah, oke, yang tadi ya. Nah, itu terkait dengan mindset. Jadi kalau yang awal dulu orang kalau mau berwirausaha pasti takut, termasuk saya misalnya, kayak banyak yang nawarin ini, aduh masih belum berani karena saya akademisi sambil ini juga, nanti saya pikirin lagi nih, wah karena masih belum bisa. Jadi kadang kita butuh partner gitu, tapi kalau saya sih sekarang sedang mencoba untuk cari partner yang kira-kira bisa dipercaya, karena saya tidak bisa menjalankannya sendiri, yang notabene pekerjaan saya adalah sebagai seorang akademisi misalnya, tapi pengen nyambi nih menjadi seorang wirausaha karena ada nih modalnya nih gitu. Cuman bukan bingung ya, tapi kan kita harus hati-hati tadi. Jadi harus hati-hati dalam membuat